Baik, selamat siang teman-teman. Hari ini perkenankan saya menjelaskan tentang beberapa pertanyaan ya yang ditanyakan oleh rekan-rekan kita selama pelatihan, yaitu tentang value. Pak, bagaimana sih cara membuat value perusahaan yang tepat gitu ya? Karena kami selama ini bertahun-tahun punya value tentang integrity, tentang komunikasi, tentang segala macam lah yang mungkin bagi kami sangat mewah, sangat luar biasa. Tapi ketika kami ditanya apakah value ini bisa diterapkan, nah saya bingung Pak. Karena ternyata sulit sekali ya, dan banyak orang mengatakan itu kan hanya pemikiran perusahaan, itu sih hanya sesuatu yang ngawang-ngawang lah. Kita di lapangan ya beda, nggak bisa kita ngikutin value. Kalau kita ngikutin value, kacau baul semuanya. Hampir merata sebagian orang mengeluhkan bahwa antara value perusahaan dengan bagaimana mereka menerapkan itu tidak mudah. Nah, ini kuncinya. Saya selama bertahun-tahun di banyak perusahaan, saya coba menganalisa bagaimana value itu muncul. Bahkan saya pernah juga membuat beberapa value ya di awal-awal karir saya dulu untuk satu organisasi. Ternyata memang betul. Kok value itu hanya nice to have, tertempel di ruang-ruang meeting, tapi dalam kenyataannya tidak menjadi budaya yang hidup ya dalam diri orangnya, gitu kan ya. Lalu saya mencermati di banyak perusahaan apa sih penyebabnya. Oh, ternyata saya menemukan ya pitfall dari value-value yang sering dibuat perusahaan, yaitu value itu sering muncul dari owner perusahaan atau dari stakeholder atau dari director ya, dikumpul lalu ya mereka mengatakan bahwa ini maunya pemilik perusahaan, ini maunya kami sebagai direktur. Tapi apa yang mereka ciptakan tidak menyentuh sampai level yang paling bawah. Ya, ada baiknya value itu kita analisa dengan baik. Kami punya sistemnya ya, menganalisa value itu dari level bawah, level tengah, level atas. Ya, sehingga kelihatan apa sih yang dibutuhkan sebenarnya dengan jenis industri dan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sudah terjalin selama bertahun-tahun di suatu organisasi gitu ya. Nah, saya menciptakan satu value, ini ada contoh value ya seperti ini ya. Jadi kalau kami sendiri value itu cukup simple ya, kami nggak neko-neko tentang value. Bagaimana value ini harus hidup ya. Yang pertama, our visionnya apa? Jadi bahwa kami ingin menjadi perusahaan terkemuka di bidang industri konsultan. Lalu kita buat simple aja. Saya sih nggak mau membuat sesuatu yang membuat orang pusing sendiri gitu ya. Kita ada namanya speed, accuracy, and quality. Ya. Lalu masing-masing ini ada penjelasannya. Jadi kalau misalnya speed bicara apa sih? Kita harus sampai mendetilkan di level behavior. Ya, level perilaku apa yang kita tuntut dari mereka soal speed. Jadi jangan cuma speed, hari-hari speed, Anda harus cepat. Lalu mereka tanya, cepat apa Pak? Kita sudah cepat. Kita sudah mati-matian ini mengejar project, mengejar penyelesaian, tapi kok kayaknya susah gitu ya. Ya karena apa? Karena ketika kita menurunkan ya value itu dalam bentuk behavior, itu tidak sedetil, tidak detil gitu ya. Sebagai contoh di sini saya menggunakan istilah procrastination. Jadi orang tahu kalau saya dituntut soal speed, artinya saya tidak boleh menunda-nunda waktu. Nanti ada penjelasan. Apa nunda waktu itu? Contoh misalnya, ya kita ulang-ulangi terus ke mereka. Ya, berhari-hari, berbulan-bulan gitu ya. Sampai di kepala mereka tuh tercetak kuat gitu ya. Kalau dalam bahasa saya dibilang bahwa kita perlu mengukir visi itu sampai tajam di kepala mereka. Nah, contoh misalnya ketika mereka punya satu tugas, mereka harus cepat memasukkan ke dalam sistem, entah kalender gitu ya, mencatat. Lalu mereka harus membuat timeline penyelesaiannya kapan. Dan mereka atur sendiri masing-masing. Nah itu kuncinya situ. Jadi ketika itu diulang oleh mereka, kita bisa menjadikan contoh ya pekerjaan-pekerjaan yang barangkali nggak selesai, apa akibatnya sebagai penjelasan untuk menjelaskan permasalahan no procrastination. Contoh ya. Lalu ada juga misalnya bicara tentang result oriented. Ya, ini kita mengajar teman-teman juga untuk yuk hasil, yang penting hasil. Anda jangan terjebak di proses. Kalau ada kesulitan di proses, segera diskusikan dengan atasan, segera selesaikan, segera cari solusi supaya hasilnya ada.
Karena hasil itu dinikmati oleh konsumen yang membayar kita. Kalau mereka tidak puas dengan hasilnya, maka kendalanya adalah konsumen tidak akan kembali ke kita. Ya, jadi kenapa result oriented itu penting. Lalu ada lagi bicara tentang antisipasi misalnya. Ya, ini mendrilnya contohnya bagaimana mereka harus juga memikirkan orang-orang di sekitarnya. Contoh ya, misalnya saya bagian psikotes, lalu saya harus mengirim laporan. Jangan sekedar, ya saya soalnya terlambat sehingga saya selesainya sore, ya sudah saya kasihkan bagian kurirnya. Lah kurir kan juga nggak mungkin malam-malam. Dan malam-malam juga nggak mungkin diantar. Siapa yang nerima di sana? Kalau ada satpamnya, kalau nggak ada misalnya. Jadi harus mulai terpikirnya ke sana. Sehingga ketika saya menyelesaikan sesuatu, saya mikir dulu, oh kalau ini tidak selesai hari ini, artinya ini lebih baik besok aja. Artinya lebih baik ini nanti saya buat begini atau saya percepat misalnya. Nah itu cara berpikir antisipasi. Ya. Nah nilai-nilai itu harus kita susun sampai seperti itu. Tidak lagi ngawang-ngawang, tidak membuat orang lain bingung. Dan akhirnya jangan sampai tempelan value ini hanya baik ditempel. Ya. Indah setiap hari Anda lihat bolak-balik, pulang kerja lihat, ya, masuk kerja lihat, tapi hasilnya song, ya. Mungkin beberapa teknik. Nah, kami sendiri punya teknik-teknik bagaimana menggali sampai ke level behavior. Jadi value itu diturunkan strategi dan sebagainya sampai behavior apa sih yang dituntut dari setiap orang untuk mereka bisa memenuhi persyaratan value ini. Baik, terima kasih. Saya Neswanto dari Idea.